warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rustunabila dari Pendidikan IPS 2017. Kali ini saya akan berbagi video pembelajaran IPS mengenai kondisi alam Indonesia. Selamat menyaksikan ya. Halo, mari kita belajar tentang kondisi alam Indonesia. Untuk kompetensi dasarnya, yaitu 3.1, memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, tata iklim untuk muka bumi, geografis, flora dan fauna, serta interaksi antar ruang di Indonesia dan mengalami terhadap aspek sosial budaya. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu 1.3, mendeskripsikan kondisi geologis Indonesia dan bentuk muka bumi. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui diskusi, siswa mampu menjelaskan kondisi geologis dan bentuk muka bumi. Keadaan fisik wilayah Indonesia dibagi menjadi kondisi geologis, bentuk muka bumi, serta iklim. Kali ini kita akan membahas mengenai kondisi geologi serta bentuk muka bumi. Kondisi geologi Indonesia terletak pada 3 pertemuan lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik sehingga rawan terjadi gempa bumi. Lalu Indonesia juga terletak pada lima sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Gempa bumi dibagi menjadi dua, yaitu gempa bumi tektonik dan gempa bumi vulkanik. Gempa bumi tektonik adalah gempa yang terjadi akibat peristiwa gerakan atau patahan gerakan lempeng bumi. Gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi akibat permukaan bumi yang mengeluarkan magma. Dampak muka bumi terhadap lingkungan. Yang pertama, rusaknya fungsi lingkungan hidup, erosi, terkikisnya tanah, serta pencemaran tanah. Dampak positifnya dapat menyuburkan tanah dan sebagai sumber daya mineral. Upaya yang dilakukan tentunya dengan menggunakan mitigasi bencana agar tetap waspada. Bentuk muka bumi. Yang pertama ada dataran rendah, merupakan dataran yang luas dan landai dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, dataran tinggi, yaitu tanah yang luas dan landai dengan ketinggiannya 200 meter di atas permukaan laut. Lalu, yang ketiga adalah bukit, dengan tinggi 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut, dan gunung, daerah yang menjulang tinggi dengan ketinggian 400 meter. Gempa bumi bagian 2. Proses gempa bumi. Tahukah Anda apa penyebab gempa bumi? Gempa bumi dapat terjadi karena beberapa hal. Namun yang paling umum adalah tekanan dari lempeng bumi yang bergerak. Dua lempeng tektonik yang berbeda arah gerakannya akan menghasilkan tumbukan. Tumbukan ini yang menimbulkan getaran gempa bumi. Gempa pada umumnya diawali dengan gempa utama atau main shock yang diikuti oleh gempa susulan atau aftershock. Tanah lunak akan menyebabkan gelombang gempa mengalami penguatan atau amplifikasi, sedangkan tanah yang keras akan menyebabkan pelemahan gelombang gempa atau deamplifikasi. Proses kehilangan kekuatan yang terjadi dalam tanah akibat membesarnya tekanan air pori biasanya disebut likuifaksi tanah. Tanah yang terlikuifaksi tidak dapat menahan berat apapun yang berada di atasnya, baik itu berupa lapisan batuan di atasnya ataupun bangunan, yang akhirnya mengakibatkan hilangnya daya dukung pada pondasi bangunan.
Sekian video pembelajaran yang saya dapat sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi yang menggunakannya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.